Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah sangat begitu bahagia karena kedatangan suatu tamu kehormatan bagi Masya kami Allah. merupakan Ustadz saya juga. Masya Allah tabarakallah, siapa sih yang tidak kenal dengan Kang Happy atau Ustadz Happy Chandrayana. Masya Beliau ini Allah. adalah orang Sunda. Mudah-mudahan pagi yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari Amin ya Rabb, amin ya Rabb. izin Ustaz, Siap. sudah berapa lama kita tidak bertemu ya Ustaz? Sebenarnya kalau mengenal Bang Rizwan ini udah lama gitu kan ya. Dulu beberapa tahun yang lalu kita sempat roadshow di area Lampung dan Ustaz Rizwan ini selalu menemani. Cuma setiap kami datang ke area Lampung ini nggak pernah ketemu lagi dengan Bang Rizwan. Dan alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan izin Allah Azza wa Jalla di satu frame yang dahsyat hari ini. Masya Allah. Kita sekarang ini berada di mana Ustaz? BMC, Berkah Madani Center. Berkah Madani Center untuk Indonesia bahkan dunia insya Allah ya. Masya Allah. Karena melihat status beliau yang luar biasa amazingnya, hingga saya tanya, Ustaz, kapan kalau bisa mampir ke Masjid Asy-Syifa IKPM Gontor Lampung dan juga ke BMC. Berkah Madani Center ini? Ya Rob, Ana senang ketemu dengan orang hebat di Berkah Madani Center ini luar biasa. Kita sampai mampir sarapan di mana Ustaz? Sambal alu. Sambal alu. Ustaz, gimana Ustaz rasanya, Semudah Ustaz? satu Luar biasa kali ya? ini luar biasa ini. Menurut testimoni Ana ngomong kayak gini dapat lagi sambal nih kantoran nih. Masya Allah, tentunya dong. Kita tahu ownernya Ustaz. Nanti kita bisa kirim Iyalah itu. podcast kita ke beliau-beliau. Itu kalah tuh sambal Bogor. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Wa Saat iyyakum. ini, Ustaz, mungkin antum bisa ceritakan waktu antum bisa mendapatkan skill dalam ber-MC, merupakan MC kenegaraan, Masya Allah, MC RI. Nah mungkin antum bisa cerita, mungkin ada pengalaman dari pondok atau seperti apa Ustaz? Siap. Bagaimanapun kita dipersatukan oleh bait-bait himno pondokku. Itu satu. Himno pondokku adalah bagian penting dari historis sebuah pondok pesantren di Gontor sana kan. Dan saya, Kang Rizwan dan banyak teman-teman semua sinergi dalam satu naungan pondok. Kita berkiprah sampai hari ini karena ada nadi-nadi pondok pesantren yang menyatukan kita kawan. Nah sampai kami masuk sebagai protokoler di Istana Negara, MC di Istana Negara, itu berawal dari alam pesantren. Karena orang-orang mengira di pesantren yang identik dengan kitab kuning Bang Rizwan. Jadi ketika kami selesai acara MC, protokolnya mengatakan apa? Mas, emang di pesantren yang jadi MC mas gitu. Tapi qadarullah setelah itu ya kami berkiprah di MC kenegaraan dari tahun 2008 sampai hari ini. Gitu Bang Rizwan. Masya Allah, kalau tidak salah Ustaz, 2008 itu kita kedatangan seorang presiden yang sosok luar biasa. Susilo Bambang Yudhoyono. Masya Allah, itu seingat saya karena saat itu hari dimana hari kebahagiaan saya Ustaz. Oh ya? Saya lulus di Gontor tahun 2008. Oh ya? Iya. Oh iya Karena betul. Anda ingat sekali kalau antum itu waktu itu MC Anak MC waktu itu. All Star Show. Oh, dahsyat. 80 tahun pondok. Itu MC zaman jahiliyah. Oh, zamannya dulu ya Ustaz. Masya Allah. Ih udah lama banget itu Bang Rizwan. Sekarang modernnya sampai antum ketemu seperti ya wali band itu seperti teman sendiri dan lain-lainnya Ustaz. Itu Iya. gimana Ustaz mendapatkan pengalaman? Dan banyak saya yakin yang melihat tayangan ini banyak orang-orang yang berasal dari pesantren. Ini cocok nih dari alam BMC syiarnya ke seluruh tiap titik lini termasuk para santri. Banyak orang yang berpikir santri itu nggak bisa berkiprah di luar gitu loh. Loh, Ana dulu orang kampung Bang. Iya. Ana orang Tasikmalaya Selatan jauh dari kota kan. Yang dulunya Ana nggak bisa ngomong apa-apa karena energi doa seorang ibu aja di belakang panggung kecil. Dia bilang, nah nanti suatu saat kau masuk ke pesantren. Nanti kau akan belajar bicara di sana. Bisa jadi nanti kau akan tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Itu doa ibu yakin banget. Sampai hari ini pun brand kami di dalam santri karpet merah istana. Masya Allah. Iya. Tabarakallah, luar biasa. Karena nggak ada, Takbir. bro, nggak ada di sana itu protokoler dan dia dari pesantren. Nah akhirnya qadarullah Kang, teman-teman yang mereka yang non pesantren yang di dalam, contoh polisi militer, ajudan, protokoler dalam, yang punten ya Afwan ya, mereka ingin belajar Bang, ente kan dari pesantren,
Bolehkah kami belajar setiap hari Kamis? Jadi hari Kamis itu ada kajian khusus sama mereka. Masya Allah, Mereka ngaji. biasa. Jadi kalau di sini BMC dengan masjidnya yang dahsyat, di sana kami ada ya surau-surau kecil lah kan. Ingin belajar dengan BMC Di itu. sini juga dari surau, Ustaz, namanya Surau Berkah Madani Center. Ustaz. Ada juga kan? Ada, Ustaz. Surau Berkah Madani Center. Dan nanti bercita-cita ingin melahirkan yaitu Pondok Masjid Modern Berkah Madani Center. Ustaz. Allah Yang karim, cita-citanya kabul. pengen punya 50 hektar tempat, Ustaz, yang mana di sana kita kumpulkan santri dan bahkan asatidnya itu tidak usah memikirkan untuk makan dan sebagainya, insya Masya Allah. Allah dari Berkah Madani Center ini. Karena kami yakin ketika dari namanya aja udah holistik banget gitu ya. Pas Antum bilang, Pak Epi nanti silaturahim dengan BMC ya, Berkah Madani Center udah holistik banget. Nama itu kan jadi doa, jadi magnet gitu ya bagi orang pengen silaturahim ke dalamnya. Qabul insya Allah. Amin, amin, Doa amin, di amin. menjelang bulan Ramadan ini qabul insya Allah. Allah sami qarib insya Allah. Dan ini, Ustaz, kita saat ini sebenarnya akan melaksanakan program Bantu Masjid, Ustaz. Karena kita juga melahirkan program EMC, Apa tuh? Elite Masjid Consultant, Ustaz. Dahsyat. Salah satunya kita merealisasikan program Bantu Masjid. Gimana, Ustaz, menurut Antum kalau kita dari Berkah Madani Center ini memfasilitasi agar masjid itu nyaman dan juga makmur, Ustaz. Salah Betul. satunya kita kasih karpetnya itu dari Berkah Madani Center itu kita gelar dulu agar mendapatkan keberkahan, dan bayarnya bisa cash dan juga bisa secara cicilan, Ustaz, tanpa bunga, Ustaz. Gimana menurut Anda? Itu luar biasa. Ana Rudsau dari titik Sabang sampai Timika baru temu kalau ada formula kayak gini ya. Kami sering juga komunikasi dengan teman-teman yang mereka bergelut di zona masjid. Ini juga akan menjadi ibrah mungkin ya buat teman-teman yang lain bahwa BMC ini hadir untuk memfasilitasi agar jamaah ini merasakan kenyamanan di dalamnya. Banyak orang-orang yang berpikir masjid itu ya hanya begitu-gitu aja gitu ya, tidak di-up, tidak ada manajemennya dan sebagainya. Dan jadi mungkin dari tayangan ini bisa jadi magnet juga teman-teman ya, bahwa saatnya untuk bersinergi, untuk berinfak, berwakaf, untuk berbagi, untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah-jamaah masjid, dan bukan hanya di zona Lampung kan? Iya. Tapi Indonesia kan, se-Indonesia. Nah, karena kita berawal dari Lampung, kita berpikirnya saya kira di Lampung aja gitu. Ternyata Indonesia. Dahsyat. Alhamdulillah kita juga sudah punya Masya Allah. cabang di BSD Tangerang dan juga di Kota Bandung, Ustaz. Yang mudah-mudahan ini adalah pintu masuk bagi kami di Ya, Rob. Berkah Madani Center untuk bisa menyamankan dan juga memakmurkan masjid, Ustaz. Karena masjid ini tempat kita kembali, tempat kita bertobat, tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jadi kalau masjidnya nyaman, kira-kira banyak nggak jamaahnya, Ustaz? Pasti nyaman, pasti akan jadi magnet datangnya jamaah yang lain untuk datang ke masjid. Karena kami yakin ini akan menjadi magnet positif gitu untuk para muhsinin yang ingin berbagi, ingin sama-sama memberikan kontribusi demi kenyamanan jamaah di masjid-masjid seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Lampung aja. Ini harus di-highlight ya, seluruh Indonesia. Jadi ada kalimat aina tafirrun, kemana aku akan berlari? Maka jawabannya adalah fafirru ilallah. Masya Allah. Fafirru ilallah. Harus kembali kepada Allah, Ustaz. Kembalilah kepada Allah. Jujur ya Kang Rizwan ya dan teman-teman BMC, ketika kita capture kerasnya Indonesia hari ini, Indonesia lagi nggak baik-baik aja, ada yang mengatakan gitu kan? Gitu, Ustaz. Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Capture zona Jakarta salah satunya. Hampir setiap minggu datang mereka ke kantor, mereka mengatakan saya lelah Pak kerja nih. Ada yang mengatakan Pak, saya bingung harus ngapain ini hidup ini. Sebenarnya jawabannya yang tadi itu, fafiru ilallah. Jadi kata fa di situ artinya litakjil, segera kau lari kepada Allah. Maka ada quote yang mungkin bisa di-highlight dalam podcast eksklusif ini. Sering-seringlah berbisik di masjid, maka langit akan mendengar. Masya Allah, tabarak. Sering-seringlah berbisik di dalam sujud di masjid, maka langit akan mendengar. Karena kalimat ini sudah di-highlight oleh puluhan ribu nabi yang mereka mengatakan, Pak Happy, kami nggak bisa ke masjid karena kami berada di sel. Bagaimanapun dia harus sujud di situ, tempat dia bersujud, Allah kabul setiap doa-doanya. Dan dia yakin. Nah, hal ini apalagi kalimat ini dikip sama para muhsinin, para dermawan, ya Allah, saya juga harus berbagi dengan mereka, membantu memberikan kenyamanan bagi jamaah yang akan memakmurkan masjid gitu. Luar biasa Kang Rizwan. Ini adalah momen yang
berkah, apalagi menjelang bulan Ramadan. Saya yakin banyak banget yang ingin berbagi, bersinergi dengan berkah Madani Center untuk sama-sama memamurkan masjid Baitullah. Masya Allah, luar biasa Kang Ardi. Karena itulah harapan kita semua, fafirru ilallah, mari kita bersegera mendekatkan diri kepada Betul. Allah. Itu kata kuncinya. Ya, Itu Ustaz? kata kunci. Masya Allah. Dan Fafirru alhamdulillah ilallah. karpet kita ini sudah terrealisasi, kita kirim ke Kalimantan, ke Oh, Semarang. gitu? Iya Ustaz. Dari Lampung? Dari Lampung Ustaz. Oh, Nah, inilah yang membuat kita men-trigger kita, memotivasi kita, dan ingin sekali membantu para masjid-masjid yang bingung bagaimana sih menciptakan atau merealisasikan masjid yang modern, masjid yang makmur dan memiliki fasilitas yang luar biasa gitu. Sehingga kami dari Berkah Madani Center ingin sekali mengajak saudara-saudaraku semuanya, terutama yang lagi membangun peradaban di masjid, Masya membangun masyarakat madani melalui masjid. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi? betul. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Dan saatnya mungkin sinergi. Saya baru mengenal BMC ini mungkin 30 menit yang lalu. Masya Allah. 30 menit yang lalu kami melihat view di dalamnya, goalnya mau kemana. Kami rasakan ada keikhlasan orang-orang di dalamnya gitu kan. Dan ini momen yang luar biasa untuk mengangkat spiritual kita jemaah, bahwa tidak sedikit di antara kita yang ingin dia berbagi, tapi mau kemana nih berbaginya? Tuh. Ketika kami rujuk ke beberapa titik, Pak Happy, saya ingin berbagi nih, berbagi karpet, saya ingin berbagi ada beberapa mushaf Quran, kami mau kemana nih? Nah, mungkin ini salah satu wadahnya mungkin ya, BMC ini salah satu wadahnya. Tapi kalau di Jakarta ada gak Kang BMC ini? Di Jakarta saat ini belum ada. Belum ada. Nah, tapi bisa berkontribusi dan bisa mengirimkan produk-produk kami dari toko yang terdekat kami yang di BSD. Itu mungkin maksud kami Jabodetabek ya Kang ya, di BSD-nya ada khusus BMC di situ. Siap, ada luar rumah biasa. Quran, ada sentral masjid dari Berkah Madani Center. Nah, itulah pintu masuk kami yang ada di Jabodetabek. Nah, ini juga eksklusif nih buat teman-teman jamaah pecinta masjid lovers, pencinta alam masjid, khususnya yang ada di area Jabodetabek dan sekitarnya. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kalau ingin berbagi apakah harus ke Lampung? Ternyata enggak kan? Ternyata di BSD pun ada berkah, ada kantornya, ada Berkah Madani Center, sama namanya BMC. Dan totalnya ada di area, lokasinya ada di area BSD. Nanti untuk konfirmasi langsung komunikasi dengan tim yang ada di sini ya. Siap. Baik, Ustaz. Ini ada yang menarik, Ustaz. Karena kan kami dari pondok saja sudah mendengarkan kapasitas antum dalam ber-MC, Ustaz. Salah satunya saya juga ikut di MC Club, Ustaz. Oh gitu ya? Hadirin diharap tenang, acara akan segera kita mulai. Beneran, ikutan? Iya betul, Ustaz. Akhirnya saya ikut Allah. di kepengurusan, yaitu CID, Central Information Department. Masya Allah. Alhamdulillah, ini sebenarnya nilai-nilai yang sudah antum create waktu antum di pesantren, Ustaz. Mungkin antum bisa kasih tips-tips, Ustaz, bagaimana bisa benar-benar bisa antum datang ke istana, Ustaz, dengan capability antum. Masya Allah. Jadi ilmu Allah itu luas gitu Kang Rizwan ya. Jadi selama kami temukan gaya MC ala pesantren itu unik-unik gitu kan. Ketika kami dibawa ke istana, ternyata banyak yang keliru gitu kan. Jadi Anda pernah pertama kali bilang di istana geladi acara Pak SBY ya, acara Kongres Multilateral. Hadirin diharap tenang, itu kan pesantren banget ya. Iya, Hadirin diharap tenang. Tiba-tiba datang polisi militer, dia pegang pundak. Bang, MC ya Bang ya? Iya Pak. Kalau orang sudah tenang, tak perlu kau tenangin lagi. Wah, Di situ dapat ini ya, dapat rumusan baru. Oh, berarti harus diganti kan? Akhirnya datanglah Mas Tantowi Yahya. Mas Tantowi bilang, ganti dengan narasi ini. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Masya Allah. Ternyata itu lebih elegan. Siap. Nah, itu jadi PR bagi kami untuk mengislah, merevisi semua narasi-narasi ke-MC-an. Karena itu kami yang bikin, teman-teman. Iya. Itu jadi bukan salah mereka yang bacakan di ma'had, tapi kami yang selesai. Baik, Ustaz, seandainya kalau kita adakan acara lagi, Ustaz, melalui Berkah Madani Center ini, kita mengajak para UMKM kah, atau Oh, iya. para pelajar yang ada di Kota Bandar Lampung ini, siap nggak, Ustaz, untuk mengisi acara ini? Oh, dengan senang hati Bang Rizwan ya. Melalui BMC ini kita bisa menyapa seluruh titik lembaga di zona Lampung dan sekitarnya. Seperti organizer di provinsi lain gitu. Salah satunya contohnya
Karena kan kalau orang melihat kami itu hanya di zona MC, padahal sebenarnya MC itu bagian dari zona komunikasi. Nah, salah satunya adalah skill public speaking. Public speaking pun itu bisa diperuntukkan bagi guru. Contohnya besok nih, di guru-guru bagaimana dia berkomunikasi di depan peserta didiknya. Terus kalau UMKM, para marketer people, bagaimana marketing, ya kan? Marketing, dia men-sharekan produknya dalam waktu 3 menit, Kang. Customernya bilang, I love your product, saya beli produknya. Ya, gitu kan? Itu bukan dihipnotis, Bang Rizwan. Bukan dihipnotis, tapi bagaimana kita meyakinkan customer kita, meyakinkan lawan bicara kita melalui gaya bicara kita kan. Eye contact, bahasa tubuh, olah vokal. Itu sebenarnya bukan hanya di MC. Jadi kami berkiprah digerakkan oleh Allah nih dalam segmen komunikasi. MC adalah bagian di dalamnya gitu loh. Gitu. Dan sebenarnya banyak banget yang bisa diselesaikan khususnya di zona Lampung ya, di beberapa sekolah dan sebagainya. Ada yang sangat menarik yang saya dapat dari Kang Happy. Tadi juga sebelum kita masuk ke ruangan ini, Kang Happy jelaskan bahwa kita harus mengenalkan diri. Gimana bisa mengenalkan diri? Apalagi kan seorang takmir masjid sebagai ketua DKM dan mungkin dia merasa punya jamaah yang banyak, tapi ketika dia tidak mempunyai skill dalam berkomunikasi, cara menyampaikannya itu tidak nyampai kepada jamaah, jadi kan jadi problem. Yes. Gimana saat itu? Mungkin kita juga bisa mengadakan acara, kita kumpulkan gala dinner takmir masjid. Oh, keren banget tuh. Jadi begini, beberapa pengalaman yang pernah kita lalui ya, histori tentang kemasjidan hubungan dengan skill komunikasi. Jadi kami pernah mengadakan pelatihan, jadi in-house training untuk para khutbah, para khotib-khotib gitu ya. Jadi khotib-khotib udah sepuh-sepuh gitu ya. Dikumpulkan. Pertanyaan mereka sama. Pak Happy, setiap saya khotib dari dulu sampai sekarang ini aja narasinya. Nggak berubah-berubah. Kayaknya setelah alhamdulillah pasti wabihi nasta'inu gitu ya. Akhirnya dibikinlah formula tuh Bang Rizwan. Dibikinlah formula, ada retorika Arab yang pas banget untuk dibaca oleh mereka. Dan para khutbah, para takmir, marbot, itu dia harus belajar gitu bagaimana membaca narasi khutbah dengan elegan, berkarakter dan mengesankan gitu. Bisa mempengaruhi audiens jamaahnya. Ya, jangan sampai jamaahnya banyak yang mengheningkan cipta. Baca doa bismillahirrahmanirrahim bismika amut. Tidur semua kan? Mungkin bisa kasih contoh satu paragraf mungkin untuk para khotib ini agar bersemangat dan mau belajar dengan IMC Elite Masjid Consultant. Elite Masjid Consultant saatnya untuk memberikan nutrisi terbaru untuk para khutbahnya dengan narasi-narasi yang elegan. Contohnya, tidak selamanya retorika Arabnya menggunakan alhamdulillahirabbil wabihi nasta'inu, enggak selamanya itu. Tapi gunakan kayak kalimat hamdan wa tsana'an 'ala Allah azza wa jalla. Masya Allah. Ya kan? Itu ada folder khusus untuk narasi-narasi Arab itu. Dan setelah amma ba'du itu enggak dilanjutkan dengan puji syukur lagi karena kan retorika Arab puji syukur sholawat sudah ada di bahasa Arabnya gitu loh. Jadi public speaking itu bikin bicara itu lebih efektif, lebih efisien. La tabdil kalam, kata-katanya gak mubazir. Jadi setelah amma ba'du langsung aja potret sejarah Nabi menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bicara itu perkata truk. Jadi jamaah pun akan mengikuti irama kita bicara perkata gitu loh Bang Rizwan. Dan itu ada in-house-nya 8 jam biasanya. Masya Allah. One day. Luar biasa. Kalau orang mendengarkan ini, seorang khotib bisa memberikan kontribusi yang bisa menggugah para jamaahnya. Saya kira ini saatnya waktunya kita untuk berubah. Betul, move. Saatnya move gitu. Jadi kesannya kan contoh lagi kalau di Bogor ya jangan jauh-jauh ya, jangan di Lampung, Bogor aja. Biasa kan sebelum khotib naik, itu kan ada bagian takmir yang dia bicara kan, mengumumkan keuangan, mengumumkan ABCD dan sebagainya, terus mempersilahkan khotib untuk naik. Nah itu ada narasi khusus tuh Kang Rizwan. Jadi gak ada lagi khotib yang mempersilahkan gini, memarbotnya ya atau takmirnya kepada al khotib, waktu dan tempat kami persilahkan. Karena kalimat waktu dan tempat kami persilahkan, itu dipersilahkan bukan khotibnya. Yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya. Waktu dan tempat. Jadi waktu sama tempat maju bareng-bareng ke depan kan? Iya. Tapi kalau kalimatnya dengan segala hormat kami persilahkan. Jadi ada narasi-narasi khusus yang dipakai untuk ranah masjid gitu. Ini public speaking for khutbah, public speaking for BMC. Masya Allah. Jadi ketika kita memiliki kata-kata yang powerful, itu pasti mudah akan dipahami, dan mudah akan dicerna, dan
insya Allah jamaahnya itu akan merasa nyaman Nyaman. dan mendapatkan ilmu lagi. Ustaz. Betul, betul sekali. Baik Ustaz, tadi udah banyak kita belajar tentang bagaimana kita memakmurkan masjid dan Oke. juga menyamankan masjid. Mungkin apa ini Ustaz, saran-saran antum untuk masyarakat Lampung khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia agar kita bisa menjadikan masjid itu tempat kita kembali Ustaz. Sebagai sarananya Berkah Madani Center hadir di tengah-tengah masyarakat ini menciptakan program yaitu Elite Masjid Consultant dan juga ada namanya program Bantu Masjid. Mungkin kami meminta saran dari antum sebagai MC kenegaraan, bagaimana Ustaz khususnya saran-saran untuk masyarakat Lampung dan umumnya untuk Indonesia. Baik, terima kasih Mariswa, terima kasih BMC yang sudah memberikan frame kepada kami hari ini. Sejujurnya ini adalah momen yang penuh keberkahan. Jelang awal Ramadan, kita disuguhkan suguhan eksklusif dari BMC. Banyak di antara para jamaah di Indonesia, bukan hanya di Lampung, yang ingin bersinergi untuk memakmurkan masjid, ingin memberikan kenyamanan dan kedamaian untuk seluruh jamaah di dalam masjid. Maka saatnya untuk bersinergi bersama Berkah Madani Center, berbagi, memberikan kenyamanan dengan fasilitas-fasilitas yang elegan di dalam masjid. Karena kami yakin BMC Berkah Madani Center ini memberikan cara terbaik bagi para muhsinin muhsinat untuk berbagi, memberikan kenyamanan bagi seluruh masjid, bukan hanya di Lampung tapi di Indonesia, dan dengan teknik yang elegan menjadikan masjid ini adalah mewarnai langit Nusantara ini. Kami yakin bersama BMC berkah itu bukan hanya kata aja, tapi ziyadah fil khair, akan menambah kebaikan bagi semua insan di jagat raya bahkan di Nusantara ini. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Kang Happy, semoga Waiyakum. tidak bosan datang ke Berkah Madani Insyaallah, Center barakallahu ini. fikum. Kita jalin terus komunikasi dan kolaborasi antara kita semuanya agar terciptanya manfaat untuk masyarakat yang lebih banyak lagi. Amin ya Syukran Rabb, amin ya Rabb. ala husni khudurikum Waiyakum. wa ma'an najah fi umurikum ya Amin ya ustadi. Rabb, amin ya Rabb. Antum ustadi wa antum muallimi nahdur fi Berkah Madani Center. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.